Baik, selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya minta izin share screen ya. Oke, kita tiba pada sesi terakhir hari ini. Saya berharap saudara-saudara boleh melakukan sebuah teknik yang memang adalah prinsip baku dari cara otak bekerja, yaitu mengulang, repetition, yang tentunya cara ini adalah cara terbaik untuk mengkoneksikan, menghubungkan setiap pelajaran yang kita pelajari dari berbagai macam sumber, dan sesederhana itu bisa dipraktekkan adalah tergantung dari keputusan Anda dan saya dalam mengambil sikap. Jadi mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk menerapkan ini dalam perjalanan hidup kita setiap hari, karena pada prinsipnya keenam hal ini adalah apa yang Anda lalui setiap hari yang mungkin miss kita fokus dan melihat bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang secara kontinu akan membuat Anda jadi mengasah skills Anda, menajamkan persepsi Anda. Pendeta, maaf slide-nya. Oh, sorry. Terima kasih. Belum nampak ya? Ada dua slide. Oh, oke. Cek. Thank you. Oke. Sudah ya? Sudah, Pendeta. Oke, sekarang sudah lebih baik ya. Untung saya instruksikan yang lalu, jadi sudah diterapkan. Nah, tidak masalah. Kalau ini dibiasakan, maka ini sebenarnya akan membentuk sebuah pattern, dan Anda pribadilah yang akan mendapatkan manfaatnya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Jika Anda terapkan ini dalam perjalanan hidup Anda, maka tanpa sadar Anda sedang menyaksikan sebuah kehidupan yang akan menginspirasikan banyak orang di sekeliling Anda. Dan tidak usah melakukannya seakan-akan Anda mau show off ya. Itu bukanlah prinsip baku dari nasihat Alkitab saat Anda membaca Kisah pasal 1 ayat 8. Ayat ini saya akan posting di slide terakhir ya. Anda dan saya akan menjadi saksi dimanapun Anda berada. Ini bukan bentuk show off. It's a natural formula yang tidak usah Anda pikirkan pun, Anda sebenarnya sedang menginjil. Ya, Anda sedang melakukan sebuah pola yang memang Yesus sudah lakukan. Setiap kali dia melangkah kemanapun di lorong, di jalan, dia sedang menerapkan sebuah konsep untuk memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Saat yang sama, tentunya tidak semua orang menyukai ya apa yang Anda lakukan. Tidak semua orang menyukai apa yang Yesus lakukan. Dan di zaman Yesus, orang-orang yang justru membenci dan kesal sama dia adalah orang-orang yang tahu betul soal konsep agama. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat lah yang secara getol berusaha untuk menyingkirkannya. Jadi ini juga akan terjadi sebenarnya pada zaman di mana kita hidup. Orang-orang yang sama sekali mengklaim mereka tahu segala sesuatu tentang prinsip agama, doktrin, ataupun dogma adalah orang-orang yang
sibuk entah mencari kesalahan Anda, mencoba menempatkan Anda pada posisi yang sulit, tapi apa yang Yesus lakukan dalam cara dia merespon terhadap orang-orang ini adalah sebuah konsep juga yang tentunya pattern yang sebenarnya kita juga bisa lakukan ya, karena kita sedang mengikuti teladannya. Dan konsekuensinya ini saya harus berikan dan paparkan bahwa Anda akan mengalami hal yang sama nanti seperti yang Yesus lakukan. Ya, tidak heran ya Rasul Paulus bilang, siapapun yang beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Aniaya ini tidak harus dalam bentuk pukulan fisik dan lain sebagainya, tapi it's also an emotional disorder, ya, sebuah gangguan emosi. Anda bisa terpancing kemarahan Anda karena Anda tidak harapkan orang melakukan ini meskipun Anda sudah berbuat baik, atau bertahan untuk tetap setia, namun kondisi dan situasi tidak berubah sama sekali seperti yang Anda harapkan. That's the consequence. Itu adalah konsekuensi. Anda mungkin sakit, ya, Anda mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Namun proses-proses ini Anda harus lalui, ya, Anda harus tetap konsisten untuk melihat dengan penuh belas kasih bahkan terhadap orang-orang yang menjatuhkan Anda. Anda harus mendengar dari banyak sisi kenapa orang tersebut melakukannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, siapa tahu dia juga bergumul, ya. Kemudian kita terima, ya, terima dengan kesungguh-sungguhan hati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita berbagi dengan penuh sukacita untuk situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kemudian tetap bersyukur, ya, menerima apapun yang Tuhan berikan. Jangan pernah menolak. Akan ada force saat Anda menolak untuk menerima sesuatu yang terjadi yang Anda tidak harapkan. Ya, kalau Anda tidak mempraktekkan rasa syukur dalam kondisi apapun, maka resisten itu akan justru merugikan Anda secara pribadi. Anda mungkin akan uring-uringan, serba salah, ya, emosi Anda jadi tidak stabil karena Anda bahkan menggunakan statement, tidak mungkin ini terjadi pada saya tidak bisa terima kenyataan ini. Saya sudah lakukan yang terbaik, apa yang engkau perintahkan, dan lain sebagainya. Saya sudah setia bayar perpuluhan. Saya rajin ke gereja dan sibuk dalam pelayanan. Tapi masih tetap saja ada hal yang terjadi. Ketemu dengan orang-orang yang sulit, ya. Kemudian peristiwa buruk terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, sesi terakhir ini berkaitan dengan satu kata yang mungkin banyak digunakan oleh saudara-saudara sepupu kita, yang kita pikir kita perlu menginjil dan membawakan kabar kepada mereka, tapi saat yang sama kita tidak sedang mempraktekkan kata tersebut dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya menggunakan istilah yang saya ambil dari buku, yang saya analisa sebenarnya ini adalah bahasa modern dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ya, cooperative building. Ya, cooperative building ini sebenarnya adalah salah satu fungsi daripada otak kita bekerja. Ya, otak kita itu adalah neuroplasticity. Kenapa dibilang plastik? Karena fleksibel, ya. Dan kita perlu memahami bahwa fungsi kerja otak ini memang sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa agar Anda itu jadi seperti ada seekor binatang yang biasanya kita sebut bunglon, ya. Dia dimanapun dia berada, dia menyesuaikan diri dengan warna di sekitarnya. Namun kita lebih bijak, ya, karena
hewan tersebut tidak punya rational thinking, tidak punya consideration, tidak punya akal budi dan lain sebagainya. Namun konsepnya pada prinsipnya sama. Basically Tuhan menciptakan kita sesuai dengan level di mana posisi kita dengan semua ciptaan dunia itu lebih mulia. Ya, karena apa? Kita diciptakan sesuai dengan image-nya. Kita bicara soal image dalam kacamata saintis. Image ini adalah bagaimana otak Anda merelate dengan seorang pencipta diri Anda sendiri. Itulah sebabnya the way of the thinking, ya, cara pikir, pola pikir itu harus disesuaikan dengan sang pencipta. Makanya kita seharusnya bisa memahami ini dari kacamata yang tepat, karena semua perjalanan hidup Anda dan saya akan Anda lalui seperti apa yang Adam dan Hawa lalui. Setelah dosa masuk, maka Anda harus, ya, Adam dan Hawa harus lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhannya dan mendengar suara Tuhannya untuk konsisten menjadi seorang individu yang fleksibel, menyesuaikan diri dengan semua situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkungannya. Bahkan saat dia menghadapi anak-anaknya, justru ada yang memiliki karakter seorang pembunuh. Ya, nah, heran banyak juga kasus seperti demikian. Dan jangan khawatir, saudara-saudara, karena teknik ini akan tergantung pada cara Anda merespon, sehingga otak akan mengikuti apapun yang Anda sikapi, Anda putuskan. Ingat kembali bahwa Amsal 23 ayat 7 itu merupakan sebuah konsep baku dari cara otak bekerja. What is the man think, so is he. Jadi kalau Anda berpikir susah untuk peristiwa yang Anda jalani, maka Anda akan merasa susah setiap hari. Dan tidak ada yang bisa menginterfere proses ini kecuali unless you give the authority and yield. Ya, kata yield ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya, konsepnya ini I co-create a new reality. So it depends, tergantung pada respon Anda. Nah, ada dilema ini kalau kita bicara tentang surrendering, tentang yield, ya, kata lainnya. Kalau Anda baca 2 Tawarik 30 ayat 8, maka Anda akan melihat issues dan solutions di sana. Ya. Kalau dalam bahasa Wikipedia, ya, dalam bahasa Wikipedia, coba saya, ya, dalam bahasanya Wikipedia, surrender itu menyerah dalam spiritualitas dan agama berarti seseorang yang percaya dan sepenuhnya menyerahkan kehendaknya sendiri dan menundukkan pikiran, gagasan, dan perbuatannya pada kehendak dan ajaran dari kekuatan yang lebih tinggi. Dan ini dapat dikontraskan dengan penyerahan atau submission, menyerah, kata yang sama sekali menjadi idola di kaum sepupu kita, saudara-saudara kita orang Muslim. Penerimaan yang memang dikehendaki. Jadi menyerah pada kekuatan yang mendominasi dan juga keinginan mereka diserahkan. Kita kembali ke 2 Tawarik 30. Saudara perhatikan. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyang. Bangsa Israel adalah bangsa yang memang tegar tengkuk. Ya, kata tegar tengkuk ini juga kita temukan di Perjanjian Lama saat murid-murid bertanya kepada Yesus, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Ya, lalu Yesus menjawab, itu karena tegar tengkukmu. Ya, maka
Musa mengeluarkan surat cerai. Padahal dari awalnya tidaklah demikian. Ya, itu cuma isu, dan isu tegak tengkuk ini akan banyak menjadi isu utama. Apalagi kalau kita bicara soal hubungan. Ya. Dan kalau salah satu pihak tidak mau menyerahkan diri, tidak mau fleksibel, tidak mau adjust, menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dihadapi, maka Anda akan selalu mendapati konflik terjadi. Kalau dua-dua keras, tidak akan ada yang pernah bisa ketemu. Sama hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Kalau Anda tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima rencana Tuhan, tidak pernah akan ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Kita selalu akan menggerutu, komplain, menolak apa yang Tuhan rencanakan, karena kita menempatkan apa yang kita pikirkan lebih dominan, dan kita berkeras di situ seakan-akan kita mau itu yang terjadi. Karena kita pikir kita kok yang menjalani kehidupan. Tidak demikian dengan Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kita, Dia tahu perjalanan hidup kita dari A sampai Z. Dan Tuhan cuma minta satu hal. Dia cuma minta kita menyerahkan diri kita kepadanya. Saya sudah pernah ungkapkan tentang ayat yang berkaitan dengan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bagi kita semua. Rancangannya tidak pernah ada yang buruk, selalu damai sejahtera. But there is one condition. Ada satu syarat. Anda harus menjadi seseorang yang fleksibel. Ya, harus adapt dan adjust. Dalam konsep ini, keywordnya adalah surrender. Anda harus menyerahkan semua keinginan Anda, harapan Anda, ekspektasi Anda, kerinduan Anda, mimpi Anda, bahkan rencana Anda yang Anda pikir this is the best plan yang harus saya jalani. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu. Setiap orang punya rencana hidup mungkin berbeda. Tetapi saat Tuhan mengungkapkan Dia punya rancangan terbaik bagi Anda dalam kapasitas yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, ya mungkin keluarga Anda di Jakarta, saudara-saudara Anda di Surabaya, ya mungkin saat perjalanan hidup Anda itu ada momen di mana suami Anda harus bekerja di luar kota, lalu Anda tetap di rumah melakukan pekerjaan wira swasta, anak-anak Anda sekolah di luar negeri dan lain sebagainya, terpisah hubungan. Namun kalau Anda menyerahkan sepenuhnya kepada rencana Tuhan lalu mengikuti nasihatnya, suami mengingat apa yang harus dia lakukan meskipun dia jauh, istri juga ingat petua dan nasihat Tuhan, anak-anak juga ingat konsep yang sama. Saat kita semua menyerahkan hidup kita, rencana kita, dan mengingat semua nasihat Tuhan, tidak akan ada konflik yang terjadi atau hal buruk yang akan terjadi dalam konteks yang sebenarnya. Kalaupun ada orang menginterfere agar supaya Anda jatuh, tergoda, kemudian melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mencoba melakukan ini dan menjatuhkan serta menjauhkan Anda dari Tuhan, Anda akan tetap konsisten karena prioritas Anda adalah menjaga hubungan baik dengan Tuhan untuk keluarga yang Anda cintai. Ya, Anda perhatikan baik-baik saat kalimat serahkan dirimu kepada Tuhan, lalu kalimat next-nya adalah datang ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Kalau kita bicara soal datang ke tempat kudus, ini bukan bicara soal pergi secara fisik, namun orientasi pola pikir kita mengingat nasihat Rasul Paulus. Ingat, tubuh Anda adalah bait suci Allah, di mana Roh Kudus tinggal. So basically, kalau menemukan kata kalimat datanglah ke tempat kudus, it is not always going to the real exact sanctuary. Ya, in
in new term, dalam konsep term yang baru, sekarang kita bicara soal tempat kudus, yaitu Anda dan saya, di mana Roh Kudus sedang bertahta. Jadi maksudnya, datang ke tempat kudus, Anda harus ingat bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam hati Anda. Karena Anda sudah terima Yesus Kristus. Yesus Kristus secara fisik sudah tidak ada di sini, sudah naik ke surga, dan yang tinggal dalam hati Anda saat Anda menerima adalah Roh Kudus. Kalau bicara dalam konsep tersebut, maka Anda akan selalu menjaga secara konsisten integritas Anda dimanapun, meskipun tidak ada orang yang lihat. Ya, lalu lihat kalimat terakhirnya, serta beribadahlah kepada Tuhan. Konsep ibadah tidak harus Anda datang ke sinagog, ke tempat ibadah, ya dalam konsep new formulation, ya. Karena dengan menerapkan prinsip ini, menjaga integritas Anda, karena tubuh Anda adalah bait Allah, maka Anda sedang melakukan ibadah yang suci. Apa Rasul Paulus bilang dalam Roma 12? Ibadah yang murni. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan praktikal sehari-hari. Ya, yang merah itu janganlah, karena konsekuensi itu selalu ada dan Anda akan pasti menghadapinya. Pasti Anda uring-uringan ya. Kalau Anda rasa Anda telah melakukan kesalahan, secara otomatis manusia itu sudah diciptakan demikian. Kalau melakukan kesalahan, kemudian conscience-nya mulai tersentuh dan sudah mulai berpikir menyesali perbuatan, lalu harus tindak lanjut, melakukan pertobatan dan lain sebagainya, supaya at least hal ini tidak terulang kembali. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus fleksibel, adjusting, menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, berserah dalam arti you know who is in control, ya, you have the trust, Anda punya kepercayaan kepada seseorang yang mengendalikan situasi dan kondisi dan menolong Anda untuk bisa lebih bijak menghadapi kenyataan hidup, ya. Inilah old teaching dan new formulation, new way of thinking, yang mungkin seharusnya membaca Alkitab itu sebenarnya hal yang sederhana jika Anda menerapkannya dalam prinsip kehidupan. Asal membacanya, tentunya membaca dalam konteks yang tepat. Ya, saya berikanlah ini untuk Anda mengantisipasi. Matius 5, satu pasal itu ya, bagus sekali itu pasal kalau Anda baca dari awal sampai akhir. Namun hanya ini yang saya pilih, berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam realita kehidupan. Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ya, yang saya garis bawahi itu, Anda lihat itu adalah sebuah konsep. It's a way of thinking, it's a way of action. Dan kata yang tepat untuk jangan melawan dan memberi apa? Surrender. You are yielding, menyerahkan sepenuhnya apapun yang orang lain lakukan. Lalu kemudian mengikuti apa yang Tuhan nasihatkan. Kalau Anda melawan, maka konflik akan terjadi. Apalagi kalau orang itu memang pada dasarnya punya pikiran untuk berbuat jahat kepada Anda, melakukan hal yang buruk terhadap Anda. Bisa di kantor, ada teman kerja mungkin yang iri keberhasilan Anda sudah dipromot level di atas kantor, mau dipilih untuk membawahi beberapa teman, dan dia ingin melakukan sesuatu, jangan melawan, ya, jangan melawan, biar publik tahu siapa yang sedang menunjukkan integritas. Bila perlu, berilah kesempatan mereka untuk melakukan secara maksimal. Ingat kenapa Lucifer tidak dibinasakan saat dia melakukan sesuatu di surga.
Ya, Tuhan punya rencana yang panjang agar supaya dunia melihat bagaimana jahatnya ini Lucifer. Ya, itu adalah proses mengenali bagaimana karakter dan integritas orang bertumbuh dalam pilihannya. Namun Anda tidak boleh tergoda, tidak boleh terpengaruh. Penyerahan Anda sepenuhnya harus terkoneksi dengan rancangan Tuhan. Menyerah bukan berarti Anda kalah, ya. Memberikan kesempatan kepada orang melakukan apapun yang dia mau lakukan bukan berarti Anda kalah. Anda sedang melakukan sebuah proses pembentukan iman dan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Lihat ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, ya, serahkanlah juga jubahmu. Ya, saya kadang-kadang ada beberapa kasus di perjalanan hidup saya lebih cenderung untuk mengalah, bahkan memberikan posisi yang mungkin diberikan untuk menjadi tanggung jawab. Let him have it, ya, biar ajalah, saya tidak terlalu ambisi untuk posisi. Ya, pernah saya menolak untuk dipilih menjadi presiden di Graduate Student Association di AUP, tapi saya melihat ada 1% yang memang ambisius dari awal untuk mendapatkan posisi itu, cuman 2 kami yang jadi kandidat. Lalu saya menolak karena konsep itu. Udahlah, let him have it. Timingnya belum tepat untuk saya. Karena kondisi melihat seseorang, biarlah orang tersebut. Mengalah itu sulit, ya, apalagi kalau Anda punya ambisi juga untuk posisi tertentu. Nah, ini KLB sudah dekat. Ada banyak peristiwa yang pasti Anda akan lihat dan perhatikan. Bagaimana melihat prinsip ini diterapkan dalam perjalanan hidup banyak orang. Tidak mudah untuk menyerahkan apa yang Anda inginkan. Ya. Lalu Anda lihat ayat 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia. Mungkin Anda tidak suka, tetapi menyerahkan apa yang Anda tahan untuk berjalan bersama dengan orang, untuk melihat sebuah perubahan adalah keputusan yang bijaksana, dan ini adalah nasihat Tuhan. Lihat yang terakhir, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini adalah konsep-konsep dan prinsip submission, menyerahkan, yielding, adjusting yourself with the will of others. Meskipun kita lihat kadang-kadang susah, ya. Ini bisa panjang kalau kita diskusikan. Tetapi saya perlu memberikan konsep ini sebelum saya tutup. Orang-orang, ini adalah statement dari Paul Scruden. Orang-orang dalam hidup Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda. Oh, mohon maaf, ini saya harus posting dalam bahasa aslinya supaya Anda bisa lihat. Ini mungkin satu-satunya ini. Orang-orang dalam hidup Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda dan jadi penasaran, curious, ya, dengan cara yang kooperatif, tanpa memaksakan apapun pada siapapun. Anda akan bisa berbagi karunia dan energi yang baru dan kejelasan yang telah Anda temukan melalui hubungan Anda dengan tujuan yang Anda sinkronkan sebenarnya dengan rencana Tuhan. Dan Anda akan menjadi kekuatan untuk kebaikan dunia, sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Ingat, Anda dan saya adalah media di mana berkat Tuhan bisa dimiliki oleh banyak orang di sekitar Anda. Kita adalah satu-satunya orang, siapapun Anda dan saya, adalah satu-satunya orang yang sudah merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan salah satu metode untuk menduplikasikan orang percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita adalah dengan melakukan teknik ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, kalau Anda menolak untuk menerima kenyataan bahwa ada orang yang benci sama Anda, yang mau menjatuhkan Anda, lalu Anda berkeras, ya, oppose, ya, dan menggunakan kalimat orang Kristen harusnya tidak begitu. Oh, ini orang setia, apalagi dia punya posisi. Seharusnya
Memang idealnya mereka tidak boleh lakukan, tapi kenyataannya mereka tetap lakukan. Dan Anda harus hadapi kenyataan bahwa dalam perjalanan hidup Anda, orang itu ada di track-nya Anda. Jadi daripada menolak, oppose, dan create conflicts, karena Anda tidak berharap hal itu terjadi, let's do the cooperative building. That is adjusting, menyesuaikan diri secara kooperatif untuk membangun bukan cuma Anda nantinya yang akan terbangun, tetapi lihat kalimat ini, Anda akan bisa jadi inspirasi. Orang itu mungkin akan sadar apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak benar. Dan jangan menunggu dan berharap orang itu harus dapat pelajaran sekarang, ya berarti itu rencana kita. Memang ada masa-masanya. Saya tidak tahu, kadang-kadang saya lebih percaya let God do the thing karena Dia tahu yang terbaik. Kita pikir mungkin ada masa di mana Tuhan izinkan seakan-akan kita pikir lewat upaya kita keberhasilan itu kita dapatkan. Biasa saja itu menjadi dampak yang buruk bagi perjalanan kehidupan seseorang. Saya tutuplah. Kisah 1 ayat 8. Saya bilang tadi ini slide terakhir. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana Anda bisa menjadi saksi? Kalau semua steps yang kita telah pelajari tidak pernah Anda terapkan. Anda tidak punya compassionate seeing, ya. Anda tidak punya heartfelt listening, ya, tidak intentional welcoming, menerima segala sesuatu apa adanya, tidak berbagi dengan sukacita, lalu tidak bersyukur, selalu komplain dan mengeluh. Bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan rencana Tuhan untuk sesuatu yang nanti lebih baik yang Anda akan jalani dan bahkan menjadi saksi bagi banyak orang. Hanya Roh Kudus yang bisa menyanggupkan Anda dan saya melakukan hal ini. Ini juga adalah cooperative building. You are cooperating with the Holy Spirit. Kadang-kadang kita sering menerapkan ini dengan kemauan kita, karena kita pikir itu adalah rencana terbaik. Mudah-mudahan persepsi saudara bisa berubah, mindset saudara bisa disesuaikan. Konsep ini bukan konsep dari saya. Saya rasa ini cuma hal-hal yang tidak kita perhatikan secara praktikal dalam hidup, bahwa itu sebenarnya adalah rencana Tuhan. Basically, semua nasihat firman Tuhan adalah cara terbaik untuk menuntun Anda pada track yang Tuhan tentukan Anda jalani, agar supaya meskipun nanti di jalan itu Anda menderita, susah, dan lain sebagainya, ingatlah, kemuliaan di masa yang akan datang tidak bisa kita bayangkan dengan apa yang kita alami sekarang. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami telah menyelesaikan sesi training kami. Semoga kami boleh menjadi individu yang lebih berintegritas dengan mengikuti semua rencana Tuhan dalam penerapan praktikal kehidupan kerohanian kami sampai Tuhan Yesus datang. Kami tahu bahwa di tengah perjalanan hidup kami, setan sudah tahu apa yang kami ingin lakukan. Dan dia akan menggunakan banyak hal dalam semua perjalanan hidup kami, di sekeliling kami. Dia bisa menggunakan anggota keluarga yang kami kasihi, dia bisa menggunakan pekerjaan yang kami tekuni, pelayanan yang sedang kami libati, dia bisa menggunakan situasi dan peristiwa-peristiwa buruk untuk mengganggu proses pembentukan karakter kami menjadi individu yang berintegritas dan tetap percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami, agar supaya kami boleh tetap konsisten sampai hari Maranatha. Berkati teman-teman pagi ini, sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka, teristimewa dalam persiapan untuk menyambut hari Sabat Tuhan yang suci. Semoga kami senantiasa boleh dibentuk, dan dengan memandang kepada Yesus, iman kami boleh disempurnakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.